Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan latihan soal subtema 2, tema 1, Bu Pena jilid 6A halaman 48. Muatan IPA KD 3.1. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, hewan burung elang. Nomor 2, hewan domba. Nomor 3, hewan ikan lele. Nomor 4, hewan katak sawah. Nomor 5, hewan tokek. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 2, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5. Jawabannya B, 1, 3, dan 4. Nomor 1, burung elang berkembang biak secara ovipar. Nomor 2, domba berkembang biak secara vivipar. Nomor 3, ikan lele berkembang biak secara ovipar. Nomor 4, katak sawah berkembang biak secara ovipar. Nomor 5, tokek berkembang biak secara ovipar. Jadi semuanya ovipar kecuali nomor 2, domba, yaitu vivipar. Kita lihat pada pilihan ganda. Untuk A ada nomor 2, berarti salah. Kemudian untuk C ada nomor 2 juga salah. Yang D ada nomor 2 juga salah. Jadi jawabannya B, 1, 3, dan 4. Nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan: sapi, kura-kura, kelelawar, ikan hiu macan, tokek. Cara berkembang biak: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pasangan hewan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah A, 1C, 2A, dan 3B, B, 2A, 3B, dan 5C, C, 2B, 4C, dan 5A, D, 3B, 4C, dan 5A. Jawabannya D, 3B, 4C, dan 5A. Sapi berkembang biak secara vivipar. Jadi 1B. Kemudian kura-kura berkembang biak secara ovipar. Berarti 2A. Kemudian kelelawar berkembang biak secara vivipar. 3B. Kemudian ikan hiu macan berkembang biak secara ovovivipar, berarti 4C. Kemudian tokek berkembang biak secara ovipar, 5A. Itu yang benar. 1B, 2A, 3B, 4C, dan 5A. Kita lihat pada pilihan ganda. Yang A, 1C, 2A, dan 3B. Ya, 1C salah ya. Kemudian yang B, 2A, 3B, dan 5C. 5C salah ya. Kemudian yang C, 2B, 4C, dan 5A. 2B salah. Kemudian yang D, 3B, 4C, dan 5A. Betul, sesuai. Nomor 3. Dari hewan-hewan berikut, yaitu kura-kura, bunglon, kuda laut, katak, dan ikan pari yang berkembang biak secara ovovivipar, yaitu titik-titik. Jawabannya kuda laut dan ikan pari. Untuk kura-kura berkembang biak secara ovipar. Kemudian bunglon, ovipar. Katak juga ovipar. Jadi yang ovovivipar, kuda laut, dan ikan pari. Nomor 4.
Kelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan cara berkembangbiakannya. Ikan lele, kupu-kupu, belut, kucing, kuda laut, ayam, beruang, orangutan, ikan pari, dan lumba-lumba. Jawabannya, kita buat tabel pengelompokannya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita masukkan hewannya satu persatu. Ikan lele secara ovipar. Kemudian kupu-kupu secara ovipar. Kemudian belut secara ovipar. Kucing secara vivipar. Kuda laut secara ovovivipar. Ayam secara ovipar. Beruang secara vivipar. Orangutan secara vivipar. Ikan pari secara ovovivipar. Lumba-lumba secara vivipar. Nomor 5. Perhatikan kedua hewan berikut. Apa persamaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Apa perbedaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Jawabannya, persamaan, keduanya berkembang biak secara seksual. Gambar A itu elang, gambar B kelelawar ya. Kemudian pembuahan internal di dalam tubuh induk. Untuk perbedaannya, burung elang berkembang biak secara ovipar, sedangkan kelelawar berkembang biak secara vivipar. Muatan IPS KD 3.1. Nomor 1. Negara yang dijuluki lumbung padi dunia adalah negara ... Jawabannya Thailand. Thailand dijuluki lumbung padi dunia karena merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Nomor 2. Berikut yang termasuk potensi perairan Laos adalah ... Jawabannya ikan karper dan perch. Potensi perairan Laos di Sungai Mekong adalah ikan karper dan ikan perch. Nomor 3. Persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan negara Filipina adalah ... Jawabannya terletak di Asia Tenggara. Merupakan negara kepulauan, memiliki lahan yang subur, wilayah dataran dan perairan luas. Nomor 4. Mengapa pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di beberapa negara di Asia Tenggara? Hubungkan jawabanmu dengan kondisi geografis negara tersebut. Jawabannya, pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di beberapa negara di Asia Tenggara karena kondisi geografis negara-negara tersebut memiliki lahan yang luas dan subur, serta sumber daya alam melimpah. Nomor 5. Selain di bidang pertanian, kerjasama apa lagi yang dapat dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya, kerjasama di bidang kesehatan dengan cara mendirikan fasilitas kesehatan bersama.
Kerjasama di bidang pendidikan dengan cara pertukaran pelajar. Kerjasama di bidang industri dengan cara mendirikan industri atau pabrik bersama negara lain. Kerjasama di bidang perdagangan dengan cara ekspor-impor barang. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan A. Pengalaman, B. Rencana, C. Cerita, D. Fakta. Jawabannya D. Fakta. Teks laporan hasil pengamatan berisi 3 komponen, yaitu informasi umum, kumpulan fakta, dan simpulan. Jawabannya yaitu fakta ya. Nomor 2. Simpulan merupakan titik-titik akhir dari uraian panjang suatu bacaan atau teks. A. Opini, B. Fakta, C. Ikhtisar, D. Pendapat. Jawabannya C. Ikhtisar. Opini artinya pendapat atau argumen. Fakta artinya hasil pengamatan. Ikhtisar artinya kesimpulan. Pendapat artinya opini atau argumen. Jadi jawabannya ikhtisar. Nomor 3. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Ayah Didi memelihara bebek di belakang rumahnya. Setiap hari Didi ikut membantu ayah untuk membersihkan kandang bebek dan memberikan makan. Bebek milik ayah tampak sehat. Ayah memberikan vitamin dan vaksin secara teratur agar bebeknya memiliki daya tahan tubuh yang baik. Nomor 3. Pokok pikiran dari teks tersebut adalah jawabannya Ayah Didi memelihara bebek di belakang rumahnya. Nomor 4. Simpulan dari teks laporan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya, Ayah Didi memelihara bebek dengan baik. Nomor 5. Tuliskan cara membuat simpulan dari sumber teks. Jawabannya, membaca teks secara keseluruhan, menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks, membuat simpulan berdasarkan informasi yang penting tersebut. Muatan PPKN KD 3.4. Nomor 1. Berikut yang merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah titik-titik. A. Mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir. B. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. C. Menghormati agama dan kepercayaan teman. D. Membagi tugas kelompok dengan adil. Jawabannya B. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir, penerapan sila kedua. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi, sila keempat. Menghormati agama dan kepercayaan teman, sila pertama. Membagi tugas kelompok dengan adil, sila kelima. Nomor 2. Berdasarkan sila keempat Pancasila, suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara titik-titik. Jawabannya, musyawarah untuk mencapai mufakat.
Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesuai sila keempat, suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah artinya suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nomor 3. Apa manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, masalah dapat diselesaikan secara adil, terhindar dari perselisihan, tercipta kehidupan yang harmonis, kerukunan dapat terjaga. Nomor 4. Tuliskan 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Menghormati keputusan rapat. Nomor 5. Tuliskan 3 contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, bersikap adil terhadap sesama. Tidak boros dalam menggunakan uang, suka bekerja keras, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum, tidak menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Muatan SBDP KD 3.4. Nomor 1. Amatilah gambar berikut. Alat bantu yang digunakan dalam teknik pembuatan patung seperti pada gambar adalah titik-titik. A. Cetakan. B. Pisau sudip. C. Palu. D. Pahat. Jawabannya, pisau sudip. Gambar tersebut merupakan teknik membuat patung dengan cara membutsir. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Nomor 2. Setelah membuat gambar sketsa, tahap selanjutnya dalam pembuatan patung adalah titik-titik. A. Memilih bahan. B. Menggambar sketsa. C. Menentukan teknik pembuatan. D. Memamerkan patung yang sudah dibuat. Jawabannya A. Memilih bahan. Tahapan dalam pembuatan patung, yang pertama menggambar sketsa, kemudian memilih alat dan bahan, kemudian menentukan teknik pembuatan, dan selanjutnya memamerkan patung. Nomor 3. Alat bantu yang digunakan dalam teknik memahat adalah titik-titik. Jawabannya palu dan pahat. Gambar palu dan gambar pahat. Nomor 4. Contoh bahan yang dapat dipahat dalam pembuatan patung adalah titik-titik. Jawabannya kayu dan batu. Nomor 5. Apa perbedaan teknik cetak tuang dan cetak tekan dalam pembuatan patung? Jawabannya, teknik cetak tuang merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menuang adonan ke permukaan cetakan. Sedangkan teknik cetak tekan adalah teknik yang dilakukan dengan cara menekan cetakan tanah liat plastik ke permukaan cetak.
Ya, sekian dari saya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.